Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cara muda, silahkan dicek kebenarannya supaya lebih akurat dan akuntabel. 36 berita hoax yang baru 2 hari terakhir. Berita hoax yang pertama, Presiden Jokowi positif virus corona. Itu hoax ya. Beredar tanggapan layar artikel dengan judul hasil pemeriksaan Presiden Jokowi COVID-19. Artikel ini dimuat pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 15.05 WIB. Itu dah hoax. Kemudian yang kedua, mitra Gojek yang diduga suspek corona melarikan diri dari Rumah Sakit Persahabatan. Itu juga hoax. Hoax yang ketiga, suspek coronavirus ditemukan di Delta Spa. Itu juga hoax, jangan dipercaya. Kalau nggak percaya, buktiin sendiri. Yang keempat, warga Klaten terpapar virus corona, juga hoax. Warga DKI yang diliburkan, itu juga hoax. Malioboro dan tempat wisata Yogyakarta tutup dari 16 sampai 31 Maret 2020. Itu juga berita hoax. Kemudian ada yang mencoba menawarkan obat, ternyata juga hoax, yakni air lemon panas dapat membunuh sel kanker dikaitkan dengan COVID-19. Itu juga hoax. Apalagi nih? Ini kebanyakan minum es. Bawang putih dapat menyembuhkan COVID-19. Itu juga hoax. Pesan mantan Menteri Kesehatan Ibu Nila Molek, itu juga Mulux, juga hoax. RSUD Kraton ada rujukan pasien corona, itu juga hoax. 11 ada korban virus corona di Mall Pantai Indah Kapuk atau PIK, itu juga hoax. 12 Bali lockdown akibat COVID-19 pada tanggal 25 Maret 2020, itu juga hoax. Nah, lockdown itu kewenangan pemerintahan pusat ya. Terapis spa Golden Hand suspek virus corona, itu juga hoax. Berita ke-14, obat malaria. Nah, ini malaria kloroquine ampuh sembuhkan COVID-19, itu juga hoax. Berita ke-15, satu mahasiswa Universitas Brawijaya atau Unibra positif COVID-19, itu juga hoax. COVID-19 masuk ke kota Maumere, Kabupaten Sika, NTT, itu juga hoax. Mendagri Tito Karnavian dan istri terkena COVID-19, juga hoax ya. Berita 19 yang juga hoax 5 hari terakhir ini, aktor Hollywood Tom Hanks meninggal dunia terkait COVID-19, juga berita hoax. Berita ke-19, mahasiswa Untak Surabaya positif COVID, juga merupakan berita hoax. Asap rokok mampu membunuh virus corona. Nah, ini juga hoax. Yang benar itu asap tembakau ya. Kalau rokok sudah dicampuri bahan yang lain itu tidak efektif. Yang betul itu asap tembakau ya, bisa untuk membunuh jamur-jamur ya, karena corona juga termasuk jenis jamur atau bakteri ya. COVID-19 sudah masuk UNY, 1 orang positif, juga hoax. Berita ke-22 yang terendus hoax adalah sebuah hotel di kota Guangzhou, Cina diruntuhkan setelah digunakan sebagai fasilitas karantina COVID. Itu juga berita hoax. Warga Tangerang Selatan ada yang terkena COVID, juga hoax. 1 keluarga sakit COVID di Sekip Medan, itu juga berita hoax. Berita ke-25 yang termasuk juga hoax adalah Kokas di lockdown karena COVID-19, itu juga berita hoax. Pasien suspek COVID di Rumah Sakit Sintang dari Bau, juga hoax. Penemuan COVID pada tisu toilet, nah ini juga berita hoax ya, ini menakut-nakuti orang. Ini lagi yang aneh, minum alkohol bisa risiko terkena COVID, ini juga nggak benar, itu hoax. Urin dan kotoran sapi jadi obat COVID, nah ini juga hoax itu ya. RI IMF untuk mengatasi COVID, itu tidak benar, ini sudah
Aduh, sangat tidak manusiawi ya. 5 wilayah di Jakarta rawan penyebaran COVID-19, ini juga hoax ya. Pasien corona meninggal 25 orang di Bali, itu juga berita hoax. Foto penampakan virus corona setelah diperbesar 2.600 kali, itu juga hoax. Aduh, di saat negara seperti ini malah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Colonial silver, koloid perak dapat menyembuhkan bahkan membunuh virus corona, itu juga hoax. Berita 36, jutaan masker asal Tiongkok mengandung virus corona dikemas ulang, hoax ya. Ini juga masalah masker ya. Jadi yang benar, masker itu digunakan oleh orang yang menderita. Bagi yang tidak menderita ya percuma saja pakai masker, karena ini kan virus, dia bisa masuk meskipun lewat kita sudah menggunakan masker, karena lubangnya masker itu masih bisa dilalui oleh virus. Tapi kalau yang orang terkena apa namanya corona, nggak terlalu banyak yang bertebaran dari mulutnya gitu, jadi tidak perlu kita yang sehat pakai masker, asal fungsi ingus dan dahak kita masih fungsi. Jadi kalau ada ingus, itu bukti bahwa hidung kita sedang melakukan perlawanan, dan dahak itu juga bentuk perlawanan yang masuk melalui tenggorokan, asal jangan ingus dan dahaknya diminum atau ditelan ya. Tes air liur khusus penumpang dari Indonesia di bandara Singapura juga hoax ya. Nah, ini berita 36 berita hoax 5 hari terakhir. Semoga sahabat cara mudah bisa bantu share informasi ini agar yang lain tidak termakan hoax. Terima kasih. Salam cara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.